Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Ratusan warga terancam gagal mencoblos karena balai pertemuan lokasi TPS terseret kasus hukum. Tiga 3.000 balita di Bangli ditarget mendapat vaksinasi polio. Menikmati wisata petik anggur di lahan gersang di Kabupaten Karangasem. Balai pertemuan di Perumahan Kesambi Baru Kerobokan, Kuta Utara seharusnya menjadi tempat pemungutan suara. Namun sebulan menjelang pencoblosan malah terancam tidak bisa digunakan. Salah satu warga di daerah ini mengklaim lahan balai pertemuan tersebut adalah miliknya dan menyegelnya. Kabarnya ia juga memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. KPU Kabupaten Badung sudah menganjurkan warga agar memindahkan lokasi TPS karena tidak mau berpolemik dan masuk ke ranah hukum. Namun warga bersikeras tidak mau pindah karena lokasi tersebut sudah pernah dijadikan TPS sejak pemilu 2004. PPK Kuta Utara dan PPS Kerobokan Kaja saat ini berupaya menjembatani warga dengan pemilik tanah agar balai pertemuan tersebut tetap bisa digunakan sebagai TPS. Itu memang karena ada persoalan keperdataan. Jadi antara pihak warga di sana dengan teman-teman di lingkungan itu atau di kompleks perumahan itu masih terdapat persoalan keperdataan yang masih masuk ke ranah hukum. Kami tentu tidak bisa mencampuri itu. Jadi teman-teman kami di PPK dan PPS di Kerobokan Kaje dan PPK Kuta Utara sudah mengkomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Harapan kita sih sebetulnya tetap bisa digunakan tempat itu atau balai pertemuan itu kan balai pertemuan warga. Tapi karena ada persoalan keperdataan, kami tentu tidak akan masuk ke sana. Saran daripada kawan-kawan kepolisian lebih baik tidak memaksa untuk memakai tempat itu. Tetapi kawan-kawan kami di PPK Kuta Utara, termasuk di PPS, sudah menyiapkan sebetulnya alternatif lain kurang lebih 200 meter dari ke arah barat dari tempat itu memang sudah ada tempat. Dan kami juga sarankan untuk segera melakukan pemindahan titik ordinat TPS. Kita sudah sampaikan ke KPU bahwa ada permasalahan seperti itu, semoga bisa dicari alternatifnya. Jadi jangan sampai kemudian nanti tidak bisa melakukan penghitung di tempat itu. Jadi kita berharap KPU memiliki. Sesuai aturan menurut Ketua KPU Badung, pemindahan TPS masih diperbolehkan dan tanpa batas waktu. Kasus serupa pernah terjadi di Banjar Kangkang, Badung, di mana lokasi TPS terpaksa dipindahkan ke lokasi lain karena persoalan hukum. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. KPU Karangasem saat ini tengah menyortir dan mengatur sampul surat suara dibantu pekerja agar sesuai dengan target waktu. Proses pengaturan atau setting berlangsung secara bertahap agar sampul surat suara sesuai dengan kebutuhan di masing-masing TPS. Proses setting meliputi 10 jenis sampul surat suara yang akan dipergunakan sebelum dan setelah pemungutan suara di TPS. KPUD menargetkan waktu selama 3 hari untuk merampungkan ribuan sampul surat suara. Pekerja yang bertugas harus menyeting satu persatu jenis sampul, apakah dalam kondisi baik atau robek, sebelum kemudian dihitung sesuai kebutuhan di TPS, lalu menggulungnya dan mengikatnya dengan gelang karet.
Kegiatan hari ini kita di GOR tentang setting sampul surat suara, sampul yang nanti digunakan dalam pemilihan di TPS. Kalau untuk penyiapan surat suara dan segala macam, Pak? Untuk penyiapan surat suara itu kita rencanakan settingnya mulai 2 hari lagi baru kita bisa setting, karena sekarang kita fokus dulu di sampul dulu. Sampulnya belum semua tersetting, khususnya sampul-sampul yang akan masuk ke dalam kota. Sedangkan untuk sampul surat suara itu sudah kita setting, nanti kita tinggal memasukkan dengan mengisi TPS per dapil. Setelah proses penyortiran dan setting sampul selesai, KPUD akan menyiapkan logistik dengan memasukkan dan mengepak surat suara serta logistik pemilu lainnya dalam kotak suara dengan proses yang berurut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Proses pelipatan surat suara sudah selesai dan kini KPU Bangli sedang mempersiapkan untuk mendistribusikan surat suara ke 5 dapil di Kabupaten Bangli. Proses persiapan atau setting berlangsung di gudang logistik KPU. Seluruh surat suara yang sudah terlipat akan dihitung sesuai jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara. Setelah itu petugas akan membungkus surat suara dengan plastik lalu memasukkannya ke dalam kardus. Proses persiapan surat suara untuk didistribusikan ke 800 tempat pemungutan suara di 5 dapil ditargetkan akan selesai selama 2 hari. Surat suara per TPS sudah kita lakukan sejak 3 hari yang lalu, jadi kita ambil dari setting surat suara per TPS untuk surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian dilanjutkan dengan surat suara DPD, kemudian kita lanjutkan dengan surat suara DPR provinsi, dan ini masih sementara hari ketiga masih untuk setting surat suara per TPS untuk DPR provinsi. Untuk per TPS kita ada 802 TPS se Kabupaten Bangli. Kemudian dalam 802 TPS tersebut terbagi menjadi beberapa dapil, ada 5 dapil. Kemudian dalam setting ini kita sudah setting per dapil. Namun KPUD Bangli menemukan banyak surat suara DPRD dan DPD yang rusak dan kurang. KPUD sudah membuat laporan dan saat ini masih menunggu pergantian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. KPU Bangli saat ini mendata ada sekitar 1.500 penyandang disabilitas yang akan memilih dalam pemilu 2024. Untuk memfasilitasi mereka, KPU Bangli saat ini tengah mendata jumlah mereka per desa, sehingga setiap TPS di Kabupaten Bangli akan mendapatkan sarana pendukung bagi mereka. Sarana pendukung yang diperlukan antara lain seperti jalur kursi roda, alat bantu tunanetra, dan lain sebagainya. Sarana merupakan hak penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak pilih mereka dengan baik dan nyaman. Kalau fasilitas sih kita tidak ada menyiapkan fasilitas khusus, tetapi kita upayakan untuk setiap TPS yang kita setelah data ada pemilih disabilitas, itu kita akan upayakan dan kita pastikan untuk bagaimana pemilih disabilitas itu bisa memilih dengan nyaman di TPS. Kalau untuk tunanetra kita sudah menyediakan untuk alat bantu tunanetra. Jadi alat bantu tunanetra itu nanti disediakan di masing-masing surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian di surat suara DPD itu nanti digunakan oleh pemilih yang tunanetra. Sekitar 1.500 penyandang disabilitas tersebut saat ini tersebar di TPS di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli. Proses pendataan diharapkan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tidak ada kendala menjelang pencoblosan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.